Ada satu hal yang menarik dari dunia keuangan, sesuatu yang sering luput dari perhatian banyak orang, tapi diam-diam bergerak pelan, konsisten, dan tiba-tiba membuat orang yang sadar sejak awal terlihat seperti orang beruntung. 10 tahun lalu, topik ini nyaris tidak dilirik. Hari ini, harganya sudah berlipat-lipat. Bukan aset digital, bukan kripto, bukan juga janji manis teknologi masa depan. Ini aset fisik, nyata, bisa dipegang, dan selama ribuan tahun selalu punya peran penting dalam sejarah manusia. Kita semua tahu emas sedang mencetak rekor. Tapi di balik sorotan emas, ada satu fenomena lain yang mulai bergerak. Lebih senyap, lebih diremehkan, tapi justru itu yang membuatnya menarik. Namanya perak. Kalau kita tarik garis ke belakang, emas 10 tahun lalu harganya masih di kisaran ratusan ribu per gram. Hari ini, angkanya sudah tembus jutaan. Dari ratusan ribu ke jutaan itu artinya naik berkali-kali lipat. Dan pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Aset fisik apa lagi yang bisa melakukan hal serupa? Bukan digital, bukan janji, tapi barang nyata. Di titik inilah perak mulai masuk ke radar. Bukan karena hype, tapi karena sejarah, siklus, dan realitas industri yang mulai bertabrakan. Gua mau jujur, selama bertahun-tahun, perak bukan aset yang populer. Bahkan sering dicibir, ada istilah lama yang sengaja dipopulerkan, poor man's gold, emasnya orang miskin. Istilah ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Pelan-pelan mindset orang dibentuk. Emas itu simbol kekuasaan, simbol negara, simbol elit. Sementara perak dianggap kelas 2. Padahal kalau kita mau jujur sama sejarah, emas itu memang simpanan raja dan bank sentral. Tapi perak itu uangnya rakyat. Dari Cina kuno, Eropa, Timur Tengah, sampai Nusantara, perak digunakan sebagai alat tukar selama ribuan tahun. Bukan puluhan, tapi ribuan. Dalam catatan sejarah, rasio alami antara emas dan perak itu sekitar 1:15. Satu emas setara dengan 15 perak. Rasio ini bukan angka acak, tapi terbentuk dari kelangkaan alami di kerak bumi dan praktik perdagangan lintas peradaban. Sekarang bandingkan dengan kondisi hari ini. Untuk mendapatkan 1 ons emas, lo butuh puluhan ons perak. Rasionya melebar jauh. Ini bukan sekadar perbedaan harga, tapi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Lalu orang bertanya, kenapa bisa sejauh ini? Jawabannya bukan satu, tapi rangkaian peristiwa sejarah yang jarang dibahas di sekolah. Salah satu yang paling krusial terjadi di akhir abad 19. Sebuah peristiwa yang oleh banyak sejarawan ekonomi disebut sebagai kejahatan moneter. Saat itu, perak secara sistematis dikeluarkan dari sistem uang resmi. Statusnya sebagai uang dicabut. Bukan karena perak kehilangan nilai, tapi karena sistem keuangan global mulai diarahkan ke kontrol yang lebih terpusat. Emas lebih mudah dikendalikan, lebih langka, dan lebih cocok untuk kepentingan bank sentral. Dari situlah semuanya berubah. Perak didemonetisasi. Orang-orang yang menyimpan perak sebagai tabungan mendadak miskin di atas kertas. Permintaan anjlok, harga jatuh, rasio emas dan perak hancur. Dari yang tadinya 1:15 melebar jauh. Dan sejak saat itu, perak hidup dalam bayang-bayang emas selama lebih dari 1 abad. Tapi sejarah punya kebiasaan aneh. Apa yang ditekan terlalu lama biasanya tidak menghilang, tapi menunggu waktu. Dan sekarang, kita mulai melihat tanda-tandanya. Perak tidak lagi sekedar cerita lama atau nostalgia. Dunia berubah, teknologi berubah, dan ironisnya, justru teknologi modern membuat perak kembali relevan. Hari ini, perak bukan cuma logam mulia. Perak adalah komponen penting panel surya. Perak dibutuhkan di kendaraan listrik. Perak ada di server data, pusat komputasi, dan infrastruktur kecerdasan buatan. Semakin dunia bergerak ke energi terbarukan dan digitalisasi masif, kebutuhan perak justru meningkat. Masalahnya, suplai perak tidak fleksibel. Ini bagian yang sering tidak disadari banyak orang. Sebagian besar perak di dunia bukan ditambang secara khusus. Ia adalah produk sampingan dari tambang tembaga, seng, dan timbal. Artinya, meskipun harga perak melonjak, produksi tidak bisa serta-merta ditambah. Tambang tembaga tidak akan membuka lubang baru hanya karena harga perak naik. Inilah yang disebut supply inelastis. Permintaan naik, supply macet. Secara ekonomi, ini kombinasi yang tidak pernah ramah terhadap harga. Data menunjukkan dunia sudah mengalami defisit perak selama beberapa tahun berturut-turut. Bukan kekurangan kecil, tapi struktural. Dan ketika defisit berlangsung lama, pasar biasanya tidak langsung bereaksi. Tapi, begitu bereaksi, pergerakannya jarang halus, biasanya brutal. Disinilah konsep siklus mulai relevan. Ada satu siklus lama yang sering disebut dalam dunia komoditas, ditemukan oleh seorang analis di abad ke-19. Siklus ini bukan ramalan mistis, tapi pola historis berbasis data harga komoditas selama puluhan tahun. Siklus ini menunjukkan bahwa komoditas bergerak dalam gelombang panjang, naik, puncak, jatuh, datar, lalu naik lagi. Tidak ada yang naik selamanya, dan tidak ada yang mati selamanya. Kalau kita lihat pola ini,
perak memang punya sejarah naik dengan sangat agresif, lalu jatuh dalam waktu lama. Ini bukan aset untuk orang yang tidak sabar. Tapi justru karena itulah, ketika perak mulai bergerak, dampaknya bisa ekstrim. Dalam beberapa periode sejarah, perak mencetak kenaikan yang membuat orang terkejut, lalu menghilang dari radar selama puluhan tahun. Sekarang kita ada di fase yang menarik. Harga perak sudah naik signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Banyak yang baru sadar, banyak yang baru masuk. Dan biasanya, di titik seperti ini, pasar mulai dipenuhi emosi. Ada yang takut ketinggalan, ada yang baru belajar, ada yang masuk tanpa paham resiko. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi pola manusia memang begitu. Gue tidak bilang perak pasti akan terus naik tanpa henti. Justru sebaliknya, semua yang naik akan turun. Semua yang turun suatu hari akan naik. Ini hukum yang lebih tua dari pasar itu sendiri. Yang membedakan orang yang bertahan dan yang hancur bukan seberapa pintar analisisnya, tapi seberapa disiplin membaca siklus dan mengendalikan emosi. Ada satu jebakan besar dalam investasi perak fisik yang jarang dibahas jujur: pajak dan spread. Perak sering dianggap komoditas industri, bukan logam mulia murni seperti emas. Akibatnya, pajaknya tinggi. Spread jual-beli di dalam negeri bisa sangat lebar. Lo beli hari ini, besok dijual, nilainya sudah turun belasan persen. Bukan karena harga pasar, tapi karena mekanisme pasar itu sendiri. Makanya, strategi jadi krusial. Orang yang paham tidak asal beli dan jual di tempat yang sama. Mereka cari jalur yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih masuk akal. Bukan buat spekulasi harian, tapi untuk manajemen kekayaan jangka panjang. Di level ini, perak bukan lagi soal cuan cepat, tapi soal perlindungan nilai dan diversifikasi. Banyak orang kaya tidak menyimpan aset fisik bernilai besar di rumah, bukan karena tidak berani, tapi karena mereka paham resiko. Mereka memilih yurisdiksi yang stabil, aman, dan efisien secara pajak. Ini bukan rahasia, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Bukan karena ilegal, tapi karena tidak semua orang siap dengan tanggung jawab dan resikonya. Di titik ini, gue ingin tekankan satu hal penting. Semua yang gue bahas ini bukan ajakan, bukan rekomendasi, dan bukan janji masa depan. Ini analisis, refleksi, dan pelajaran dari sejarah. Kalau lo percaya pada siklus, silahkan pelajari. Kalau lo tidak percaya, juga tidak apa-apa. Pasar tidak butuh semua orang sepakat. Pasar hanya butuh cukup banyak orang bereaksi. Yang paling berbahaya bukan salah beli atau salah jual. Yang paling berbahaya adalah tidak paham apa yang sedang lo pegang. Banyak orang beli karena takut ketinggalan, lalu panik ketika harga turun. Padahal kalau mereka paham siklus, mereka justru menunggu momen itu. Di tengah semua ketidakpastian ekonomi global, inflasi, utang negara, dan perubahan teknologi yang cepat, satu hal tetap konsisten. Aset fisik dengan utilitas nyata tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya berganti peran. Emas tetap jadi raja di bank sentral, perak perlahan kembali menemukan tempatnya di dunia modern. Di akhir video ini, gue tidak ingin lo keluar dengan rasa takut atau euforia. Gue ingin lo keluar dengan rasa tenang dan sadar. Sadar bahwa dunia keuangan tidak hitam putih. Sadar bahwa tidak ada aset sempurna. Sadar bahwa memahami sejarah adalah salah satu cara terbaik untuk menavigasi masa depan. Kalau menurut lo video ini membuka sudut pandang baru, bagikan ke orang yang sering lo ajak ngobrol soal uang dan masa depan. Bukan buat meyakinkan, tapi buat diskusi. Dan kalau lo merasa narasi seperti ini membantu lo berpikir lebih jernih, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol, berbagi, dan belajar bareng tanpa terjebak euforia atau ketakutan yang tidak perlu. Karena di dunia yang semakin bising, pemahaman yang tenang justru jadi aset paling langka.